diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Negeri 5 Merangin, Rabu 5 Oktober 2022 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dede Rudiana SPD, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 5 Merangin beserta wakil, yang kami hormati Kabak TU SMK Negeri 5 Merangin beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 5 Merangin, yang kami hormati mahasiswa Universitas Merangin, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di ruangan Aula SMK Negeri 5 Merangin ini dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang setia kepada beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengingat waktu, acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Negeri 5 Merangin, Rabu 5 Oktober 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka pada acara hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 5 Merangin
Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Gadianto, SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Dede selaku narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu Waka SMK Negeri Mamberangin yang saya hormati, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu guru peserta daripada pendampingan untuk guru penggerak, kemudian saudara-saudara kita dari Universitas Merangin yang kami banggakan. Ucap syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini Allah berkenan memberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini di aula yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat. Salawat dunia salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kami sampaikan selanjutnya yang memberikan sambutan pada pagi hari ini adalah beliau Ibu Farita Rahmi selaku kepala sekolah, namun karena beliau lagi ada dinas untuk melaksanakan wajib bela negara di Bandung, insya Allah hari Jumat baru bisa kembali bergabung dengan kita untuk melaksanakan tugas seperti biasa. Namun tidak mengurangi daripada maksud serta tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mendengarkan, juga akan menimba ilmu dari apa yang akan disampaikan beliau Bapak Dede nanti mengenai visi dan prakarsa daripada perubahan sekolah, terutama sekolahan kita yaitu SMK Negeri Merangin. Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa bulan yang lalu mungkin kegiatan-kegiatan yang di aula ini dilaksanakan, kita udah ikuti rangkaian kegiatan itu. Ada beberapa pokok, ada beberapa poin yang memang harus kita lalui tahapan-tahapan itu. Ini merupakan rangkaian daripada kegiatan sekolah kita, juga salah satunya ditunjuk oleh kementerian kita juga selaku sekolah unggulan. Ini juga merupakan rangkaian kegiatan itu yang juga akan sinergi dengan pendampingan individu untuk guru penggerak, karena tidak lepas bagaimana kemampuan kita masing-masing individu untuk meningkatkan potensi, untuk meningkatkan kinerja kita, terutama untuk memajukan sekolah kita yaitu SMK Negeri Merangin. Yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk memberikan toladan, memberikan contoh, kemudian sebagai sampel dengan sekolah-sekolah lain tentunya, karena rangkaian yang saya sebutkan di depan, kita merupakan sekolah unggulan yang ada di Merangin ini. Paling tidak kita punya tanda tanya besar, apa yang ada di SMK Negeri Merangin ini. Tentunya mulai dari tahapan-tahapan yang telah kita lalui, kita akan wujudkan itu. Mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan, kita bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini.
bagi teman-teman calon guru penggerak tentunya akan banyak menerima ilmu, kemudian akan banyak tanya nanti bagaimana pada beliau nanti Pak Dede tentunya yang sudah malang melintang sesuai dengan bidangnya tentunya, yaitu sebagai wakil daripada Balai Guru Penggerak yang ada di BGP Provinsi Jambi. Gitu. Jadi terima kasih dan kami ucapkan selamat datang untuk yang kesekian kalinya Pak Dede di SMK ini. Mudah-mudahan tetap terjalin hubungan kerjasama yang baik, tularkan ilmu yang baik yang bermanfaat bagi kami, bagi personil kami tentunya. Ketika nanti banyak bertanya, mohon dihadapi dengan sabar, ya. Ya, mungkin itu mudah-mudahan berkesan. Ilmu yang kita dapatkan banyak bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri, di lingkungan, juga kepada anak-anak didik kita tentunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Salam sekali lagi disampaikan oleh beliau Ibu Farita Rahmi MPD selaku kepala sekolah, dan mohon maaf karena belum bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Diakhiri usikum wa nafsibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Angadianto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara inti, yakni diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Negeri 5 Merangin dalam rangka pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Merangin. Dalam hal ini langsung akan dipandu oleh beliau Bapak Dede Rudiana SPD dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Dede Rudiana SPD, kami silakan. Untuk repet biar nggak ngantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Adianto selaku yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolahnya saya sudah diberitahu sedang kegiatan revolusi mental di Subang. Kemudian Bapak Ibu guru SMK 5 Merangin, adik-adik mahasiswa dari Universitas Merangin, dan yang kita banggakan CGP atau calon guru penggerak atas nama Ibu Reni Kurniawati selaku guru di SMK 5 Merangin ini yang kita banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, berkat ridha Allah kita semua berkumpul di sini dan bisa melaksanakan aktivitas. Salawat dan salam marilah selalu kita limpahkan di Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menjadi moderator, alangkah baiknya kita sedikit penjelasan dulu ya, biar kita sama-sama mengetahui dalam proses perjalanannya. Jadi kegiatan ini dinamakan di sini diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, waktunya 90 menit. Nanti harus kita ingatkan juga pada pemandu diskusinya. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu bagian dari program pemerintah. Jadi tahun 2019 pemerintah ini mencetuskan program Merdeka Belajar.
yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan manajemen di bidang pendidikan. Nah, terus bagaimana? Di dalam Merdeka Belajar itu banyak sekali, kalau sudah salah sudah sekitar lebih dari 5, 6, dan salah satunya yaitu program yang seperti ini, yaitu program guru penggerak. Ada guru sekolah penggerak, mungkin kalau tingkat SMA, SMK mungkin ada lagi namanya. Nah ini, jadi salah satunya adalah program dari Merdeka Belajar adalah program guru penggerak. Tujuannya adalah mengubah pola pikir dari pemangku pendidikan seperti kita semua ini untuk menjadi komunitas yang bergerak dalam pendidikan di dalam Merdeka Belajar. Nah, makanya hari ini adalah bagian dari kegiatan guru penggerak dan dari program pemerintah Kekonsulan Merdeka Belajar. Ibu Reni ini masuk ke dalam CGP angkatan kelima, dan dari seluruh Indonesia ada sekitar 5.400. Jadi yang hari ini melaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 7 itu seluruh Indonesia ada 5.400. Jadi mulai guru TK, guru PAUD juga ada, cuman jarang guru SD, SMP dan SMA. Itu jadi yang pertama. Nah kemudian sekarang yang dilakukan ini adalah bagian dari kegiatan pendampingan individu. Nah, di dalam unsur guru penggerak itu ada 4. 1 guru penggerak, calon guru penggerak, kemudian 2 saya ini sebagai pengajar praktik namanya, atau PP disingkatnya. Kemudian fasilitator dan instruktur. Nah, CGP ini disebutnya diklat selama 6 bulan. Diklat dengan durasi nanti dapat sertifikat dan segala macam keuntungannya. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat dari Kemdikbud dan beberapa informasi dari media juga bisa dilihat. Nah, PP pengajar praktik tugasnya mendampingi kegiatan CGP secara daring. Saya sendiri, jadi saya sebagai pengajar praktik yang dulu ikut seleksi tes juga di Kemdikbud. Alhamdulillah lulus. Tugas saya sekarang di SMP 46 Merangin sebagai kepala sekolah. Nah jadi status saya sebagai pengajar praktik, mendampingi CGP untuk kegiatan di lapangan. Jadi hanya mendampingi, nanti apakah berjalan dengan baik apa tidak. Kalau mungkin PKH, mungkin pendamping program keluarga harapan, mungkin seperti itu. Nah kalau untuk keilmuannya ada nanti dengan instruktur dan fasilitator. Itu belajarnya di mana saja bisa, yang penting ada sinyal, jaringan dan kuota internet sehingga bisa terlaksana. Di kebun sawit bisa juga sambil bawa HP bisa belajar, karena waktunya sudah ditentukan, kadang sore hari paling lama 2 jam 3 jam, ada juga yang sebentar. Nah itu jadi belajar keilmuannya nanti ada namanya fasilitator dan instruktur secara daring. Nah salah satu diklat yang tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu bertugas yaitu ya ini, diklat pendidikan guru penggerak. Kalau biasanya kita mungkin ingat tahun 2000-an itu diberangkatkan ke Jambi pelatihan atau penataran 1 minggu bisa 2 minggu meninggalkan sekolah. Kalau sekarang kita pelatihannya diklat atau penatarannya di sekolah dengan langsung praktek. Jadi itulah program guru penggerak adalah salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar. Banyak sekali ya Merdeka Belajar, sekolah penggerak. Ya, ya. Pak, nah jadi kegiatan ini adalah ini
Jadi nanti saya mendampingi apa yang akan disampaikan oleh Bu Reni di sekolah, apakah sesuai nggak dengan petunjuk. Jadi tujuan pendampingan ini adalah mengembangkan diri sendiri juga guru, pertama ya tujuannya nanti CGP ini terlihat tidak bisa mengembangkan dirinya untuk diri sendiri dan guru. Kemudian memiliki kematangan moral, ya terus merencanakan menjalankan itu akan kami pantau. Itulah tujuan hari ini. Nah sekarang lebih ke sini lagi kegiatan ini. Jadi saya sebagai pengajar praktik nanti akan memandu bagaimana Ibu Reni sebagai CGP bisa mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Contoh begini, nanti visinya sudah ada. Nah misalnya kalau disebutkan kita misalnya pintar, nanti visinya pintar misalnya yang paling mudah. Ya Ibu Reni harus mampu nanti dalam diskusi ini kan Bapak Ibu diperankan sebagai guru. Ibu Reni harus bisa membantu pintar misalnya dengan program apa nanti siswa. Nah ini siswa di dalam kerangka belajar Merdeka Belajar, kurikulum visinya harus berpihak semua pada siswa. Ya, dia karena sesuai prinsip paradigma KHD Jajar Dewantara bahwa dalam belajar itu sekarang harus berpihak pada murid semua. Nah, termasuklah visinya. Jadi kalau misalnya di SMK ini sudah ada visinya, berarti nanti tolong Ibu Reni memandu apakah setelah diidentifikasi programnya berpihak pada siswa tidak, apa-apa saja. Contoh tadi kalau saya visinya 1 pintar, dengan cara apa bisa diprogramkan supaya siswanya pintar. Begitu tugasnya hari ini. Syukur kalau sudah semua atau dari awal ya silahkan. Yang penting CGP mampu membuat nanti mengidentifikasi program dengan memandu Bapak Ibu sebagai guru. Jadi terima kasih. Sebelum kita mulai, jadi saya sebagai pengajar praktik nanti hanya melihat saja. Nanti kalau ada yang mungkin perlu dikuatkan, karena tugas moderator hanya mengarahkan, tidak berteori di sini, sesuai tidak dengan jenisnya. Kalau tidak berjalannya seperti sesuai jalur, saya sebagai moderator hanya nanti memberi arahan di akhir saja. Tetapi kalau nanti agak ini mungkin ya minta maaf kepada Ibu Reni sebagai mungkin saya hanya akan nanti memberi saran ya. Jadi kalau pelang acara silahkan itu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menyediakan fasilitas yang cukup baik untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu guru selaku berperan sebagai guru nanti yang akan memandu diskusi ini Ibu Reni CGP berperan sebagai CGP akan menyelesaikan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman CGP dalam menjalani diklatnya dan berhasil kelak di bulan Desember. Ini harusnya awal Desember sudah selesai, cuman karena perjalanan waktu banyak kendalanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Marilah kita ikuti kegiatan ini. Berarti Ibu Reni sekitar jam 11 jam 11 ya, 11.15 selesai. Karena kita tadi mulainya jam ini. Ada sekitar 45 menit. Silahkan dipandu. Ya, jadi tidak ada tanya jawab karena kalau pengajar praktik memang hanya mendampingi. Tidak, ini saya juga membacakan ini memberikan arahan sesuai panduan karena memang begitu aturannya. Yang kita takutkan pendidikan diklat ini kan sudah melibatkan banyak guru, banyak pengajar dengan biaya yang sangat tinggi. Pemerintah mengeluarkan 5.400 guru penggerak hari ini. Belum yang kemarin dan di SMK ini ada yang juga lulus nanti di angkatan 7. Nah,
begitu banyak, nanti kan fungsinya hasilnya akan lebih maksimal. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya kepada Ibu Reni Kurniawati, saya persilakan untuk menjalankan kegiatan diskusi hari ini. Kami persilakan. Iya. Di sini juga boleh. Hah? Oh ya, saya komunikasikan. Ya, karena dokumen di saya semua. Ntar ya Bu, Ibu. Iya. Silakan dinikmati hidangan yang telah disediakan. Asia. Mama enggak Mas. Indiana. Stop dulu. Nah, di dalam unsur guru penggerak itu ada 4. 1 guru penggerak, calon guru penggerak, kemudian 2 saya ini sebagai pengajar praktik namanya atau PP disingkatnya, kemudian fasilitator dan instruktur. Nah, CGP ini disebutnya diklat selama 6 bulan. Diklat dengan durasi nanti dapat sertifikat dan segala macam keuntungannya. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat dari Kemdikbud dan beberapa informasi dari media juga bisa dilihat. Nah, PP pengajar praktik tugasnya mendampingi kegiatan CGP secara daring. Saya sendiri, jadi saya sebagai pengajar praktik yang dulu ikut seleksi tes juga di Kemdikbud. Alhamdulillah lulus. Tugas saya sekarang di SMP 46 Merangin sebagai kepala sekolah. Nah, jadi status saya sebagai pengajar praktik mendampingi CGP untuk kegiatan di lapangan. Jadi hanya mendampingi. Nanti apakah berjalan dengan baik apa tidak. Kalau mungkin PKH mungkin pendamping program keluarga harapan mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk keilmuannya ada nanti dengan instruktur dan fasilitator. Itu belajarnya di mana saja bisa. Yang penting ada sinyal, jaringan dan kuota internet sehingga bisa terlaksana. Di kebun sawit bisa juga sambil bawa HP bisa belajar, karena waktunya sudah ditentukan, kadang sore hari paling lama 2 jam 3 jam, ada juga yang sebentar. Nah, itu jadi belajar keilmuannya nanti ada namanya fasilitator dan instruktur secara daring. Nah, salah satu diklat yang tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu bertugas yaitu ya ini, diklat pendidikan guru penggerak. Kalau biasanya kita mungkin ingat tahun 2000-an itu diberangkatkan ke Jambi pelatihan atau penataran 1 minggu bisa 2 minggu meninggalkan sekolah. Kalau sekarang kita pelatihannya diklat atau penatarannya di sekolah dengan langsung praktek. Jadi itulah program guru penggerak adalah salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar. Banyak sekali ya Merdeka Belajar, sekolah penggerak. Ya, ini. Pak. Nah, jadi kegiatan ini adalah ini. Jadi nanti saya mendampingi apa yang akan disampaikan oleh Bu Reni di sekolah, apakah sesuai enggak dengan tujuan. Jadi tujuan pendampingan ini adalah mengembangkan diri sendiri juga guru, pertama ya tujuannya nanti CGP ini terlihat tidak bisa mengembangkan dirinya untuk diri sendiri dan guru. Kemudian memiliki kematangan moral, ya terus merencanakan menjalankan itu akan kami pantau. Itulah tujuan hari ini. Nah, sekarang lebih ke sini lagi kegiatan ini. Jadi saya sebagai pengajar praktik nanti akan memandu
bagaimana Ibu Reni sebagai CGP bisa mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Contoh begini, nanti visinya sudah ada. Nah, misalnya kalau disebutkan kita misalnya pintar, nanti visinya pintar misalnya yang paling mudah. Ya, Ibu Reni harus mampu nanti dalam diskusi itu. Diskusi ini kan Bapak Ibu diperankan sebagai guru. Ibu Reni harus bisa membantu pintar misalnya dengan program apa nanti siswa. Nah, ini siswa di dalam kerangka belajar Merdeka Belajar, kurikulum visinya harus berpihak semua pada siswa. Ya, dia karena sesuai prinsip paradigma KHD Jajar Dewantara bahwa dalam belajar itu sekarang harus berpihak pada murid semua. Nah, termasuklah visinya. Jadi kalau misalnya di SMK ini sudah ada visinya, berarti nanti tolong Ibu Reni memandu apakah setelah diidentifikasi programnya berpihak pada siswa tidak. Apa-apa saja. Contoh tadi kalau saya visinya 1, pintar. Dengan cara apa bisa diprogramkan supaya siswanya pintar. Begitu tugasnya hari ini. Syukur kalau sudah semua atau dari awal ya silahkan. Yang penting CGP mampu membuat nanti mengidentifikasi program dengan memandu Bapak Ibu sebagai guru. Jadi terima kasih. Sebelum kita mulai, jadi saya sebagai pengajar praktik nanti hanya melihat saja. Nanti kalau ada yang mungkin perlu dikuatkan, karena tugas moderator hanya mengarahkan, tidak berteori di sini, sesuai tidak dengan jenisnya. Kalau tidak berjalannya seperti sesuai jalur, saya sebagai moderator hanya nanti memberi arahan di akhir saja. Tetapi kalau nanti agak ini mungkin ya minta maaf kepada Ibu Reni sebagai mungkin saya hanya akan nanti memberi saran ya. Jadi kalau pelan acara silahkan itu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menyediakan fasilitas yang cukup baik untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu guru selaku berperan sebagai guru nanti yang akan memandu diskusi ini Ibu Reni CGP berperan sebagai CGP akan menyelesaikan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman CGP dalam menjalani diklatnya dan berhasil kelak di bulan Desember. Ini harusnya awal Desember sudah selesai, cuman karena perjalanan waktu banyak kendalanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Marilah kita ikuti kegiatan ini. Berarti Ibu Reni sekitar jam 11 jam 11 ya, 11.15 selesai. Karena kita tadi mulainya jam ini. Ada sekitar 45 menit. Silahkan dipandu. Ya, jadi tidak ada tanya jawab karena kalau pengajar praktik memang hanya mendampingi. Tidak, ini saya juga membacakan ini memberikan arahan sesuai panduan karena memang begitu aturannya. Yang kita takutkan pendidikan diklat ini kan sudah melibatkan banyak guru, banyak pengajar dengan biaya yang sangat tinggi. Pemerintah mengeluarkan 5.400 guru penggerak hari ini. Belum yang kemarin dan di SMK ini ada yang juga lulus nanti di angkatan 7. Nah, begitu banyak nanti kan fungsinya hasilnya akan lebih maksimal. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya kepada Ibu Reni Kurniawati saya persilahkan untuk menjalankan kegiatan diskusi hari ini. Kami persilakan. Iya. Di sini dulu boleh. Hah? Oh ya, saya komunikasi lagi. Ya, karena dokumen di desain.
Bentar ya ibu. Iya. Silakan dinikmati hidangan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Dede Rudiana SPD, yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 5 Merangin, dalam hal ini tadi diwakili oleh Kasbag TU. Selanjutnya Bapak Wakil Kepala Sarana dan Prasarana, dan juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Merangin beserta mahasiswa PPL Universitas Merangin yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita aturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 5 Merangin dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita ke depannya nanti. Yang kedua, salawat beriring salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Mengapa tidak semuanya Bapak Ibu? Karena mengingat kegiatan di sekolah kita, ada beberapa kegiatan pada hari ini, ada Bapak Pengawas hadir, kemudian ada PBM juga, sehingga saya di sini memplotkan peserta yang hadir di kegiatan saya, kemudian di Bapak Pengawas, dan juga saya berharap kegiatan PBM di kelas dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengajar Praktik tadi, bahwasanya kegiatan kita nanti akan berakhir pada pukul 11.15. Namun sebelum saya memulai kegiatan diskusi ini, di sini saya karena aturannya harus membacakan puisi, maka saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Semoga dapat menginspirasi kita semua ke depannya nanti mengenai perjalanan kita sebagai seorang guru. Mohon izin ya Bapak PP dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk membacakan puisi sebentar. Sebenarnya saya ini membaca puisi mengingatkan saya pada masa-masa SMP itu pas kelas 7, itu kan suruh membaca puisi itu ya. Semoga memori itu masih terbuka kembali. Baik. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku,
aku bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bacaan puisi tadi walaupun dengan nada-nada yang tidak seharusnya ya Bu Galuh ya, sebagai guru bahasa Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini dan mahasiswa Universitas Merangin, namun karena sebuah tugas yang harus dilaksanakan mencoba. Baik Bapak Ibu, saya turun kembali karena laptop saya harus saya konekkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita akan memulai diskusi dan prakarsa perubahan sekolah. Pembacaan puisi sudah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita sebelum melakukan diskusi, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas di ruang aula ini. Di depan sudah beberapa saya ketikkan demikian. Apakah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini sepakat dengan yang saya tuliskan di depan Bapak Ibu, atau ada yang perlu dikurangi dan ditambahkan? Saya persilahkan. Pas. Next ya berarti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sistem diskusi kita pada siang hari ini adalah brainstorming. Jadinya kita di sini bertukar pendapat Bapak Ibu. Di sini tidak ada yang lebih pintar atau yang kurang pintar. Di sini kita saling bertukar pendapat. Jadinya nanti Bapak Ibu apabila ada yang belum dipahami atau yang mungkin bisa dibagi di sini, nanti sampaikan saja begitu, karena sifat kita pada hari ini adalah diskusi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai visi sekolah kita. Pada beberapa minggu yang lalu, sekolah kita telah membuat draft dokumen 1 dan KOSP yang telah disusun oleh kurang lebih 22 orang, dan salah satunya di dalamnya itu kita membahas mengenai visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, selain dari memang kegiatan wajib saya di guru penggerak yang melatar belakangi saya untuk mengadakan kegiatan ini, juga adalah sekaligus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai visi sekolah kita, sehingga kedepannya kita nanti bisa berjalan berbarengan begitu, sehingga kita dapat menuju goalnya SMK Negeri 5 Merangin. Ya, jadi apa-apa yang menjadi harapan dari SMK Negeri 5 Merangin nanti dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengidentifikasi dan pengembangan program sekolah. Jadi setelah kita mengetahui visi dari sekolah kita, maka
kegiatan diskusi kita nanti adalah mengembangkan atau juga mengidentifikasi apa-apa yang sudah terlaksana di sekolah kita. Nanti kita identifikasi keterlaksananya bagaimana, kemudian jika ada ide-ide yang perlu ditambahkan berkaitan dengan visi tersebut, maka nanti kita kembangkan. Saya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya memanggil Bapak Ibu, rekan-rekan aja pada kesempatan siang hari ini. Jadi rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, kita di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik anak-anak kita sehingga bisa menjadi generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah, tentunya Bapak Ibu, dalam perjalanan karir kita sebagai guru, di sini kita juga sebenarnya memerlukan sebuah visi, kemudian harapan buat siswa kita. Sebenarnya siswa kita itu seperti apa sih? Itu juga perlu kita ketahui bersama, sehingga ketika kita menginginkan siswa kita menjadi seperti apa, itu lebih mudah langkah kita ke depan. Jadi kita lebih terbuka strategi apa yang harus kita lakukan buat siswa-siswa kita ke depan. Saya percaya dan yakin sepenuhnya kepada rekan-rekan semuanya. Di sini mengapa saya undang seperti ini formasinya, saya menginginkan di sini terdiri dari 3 generasi. Ini ada generasi yang sudah mengajarnya 10 sampai 15 tahun, ada yang 5 sampai 10 tahun, dan juga ada yang di bawah 5 tahun. Siapakah dia? Ya, termasuk kepada mahasiswa PPL. Nah, di sini tujuannya mengapa saya ambil dari 3 jenjang ini, kita nanti saling bertukar pendapat antara Bapak Ibu, antara yang sudah mengajarnya lama dengan yang sedang dengan yang baru, sehingga nanti hasilnya bisa untuk perbaikan kita ke depannya. Nah, untuk kegiatan kita di awal ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan refleksi terhadap kita sendiri melalui link yang akan saya bagi. Nanti Bapak Ibu silahkan mengerjakannya di Google Form. Link akan saya share melalui grup WA ya Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke sampai ya. Saya izin sih, cuman link sudah saya share Bapak Ibu. Pertanyaan tidak sulit-sulit kok Bapak Ibu. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu, ini tidak ada nilainya Bapak Ibu, tidak akan saya nilai dengan rentang nilai 1 sampai 100. Silahkan diisi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama mengajar. Maaf Bu Reni, mau potong sebentar ya. Ya, silakan. Visinya tolong ditampilkan. Ada Apa Pak? visi sekolah. Oh, ada Pak, nanti Pak. Ya. Iya. Maaf Bapak Ibu ya, jadi pertama Bapak Ibu sudah tahu kan visinya sekolah. Nah, sebelum menjawab, tentunya karena durasi waktu nanti dibatasi waktunya. Nah, yang harus Bapak Ibu jawab pertama begini, ketika menjawab itu kita harus tahu juga bahwa visi yang ada sekarang itu sudah bisa menggambarkan keinginan dari kita sekolah yang ingin dicapai dari siswa. Itu yang pertama, visinya karena sudah ada. Kemudian kedua, apakah dengan visi tersebut sudah menunjukkan bahwa
ada pembeda dari sekolah SMK lain, anak siswa atau siswa SMK lain. Apakah divisi itu sudah bisa menunjukkan pembeda nantinya yang diharapkan hasilnya dari, misalnya kalau SMK ya harusnya dengan SMK lagi, apakah SMA di Bangko atau di mana. Jadi pembeda itu. Itulah gambarannya untuk menjawab. Silakan dimulai deh. Kalau visinya sudah ada ya nanti. Silakan. Terima kasih ke Pak PP yang telah memberikan arahan untuk Pelatih membuat visi ya Bapak Ibu ya, dipimpin oleh CGP Ibu Reni. Nanti Ibu Reni sebagai CGP harus mampu membuat ini. Tadi saya simpulkan saja dari yang di isian rumpang yang Bapak Ibu isi. Saya Bapak Ibu sebagai guru di sini ya, jadi ingin siswanya pertama generasi yang digital. Itu ya, siswanya mampu dalam digital, berakhlak mulia. Digital kira-kira ada enggak Bapak Ibu di sini? Enggak, yang enggak di visi. Ke visi aja. Visi yang tadi. Sudah terwakili, ada enggak? Inovatif ya, berarti nanti tuh. Oke, terima kasih. Kemudian generasi milenial. kreatif. Kreatif bagus ya. Berakhlak, berakhlak sama sopan santun, Beriman dan bertakwa. terima kasih. Mandiri. Oh pas sudah ada. Ya. Baik, jadi sudah terjawab. Nah sekarang Bapak Ibu sesuai dengan permintaan Ibu Reni sebagai pemandu, tolong identifikasi biar ini lebih cepat karena waktunya juga kita durasi waktu. Diidentifikasinya bagaimana, programnya apa. Contoh tadi saya profesional, beriman dan bertakwa, programnya apa? Ini barusan terdengar ini. Salah satunya membuat program anjlok. Itu begitu Bu ya. Berarti bisa lebih cepat Bu Reni. Lanjutkan. Mau kemana Bu Reni? Ada yang mendapat kertas? Ya. Nah, sudah. Jangan tolong jas. Oh, iya. Ambilin kertas di ruang ibu. Ya. Silakan yang kelompok 1 tadi apa? Iya. Kelompok 2. Karena ini latihan dan sudah sangat benar. Profesi inovatif seperti apa programnya di sini? Kalau mau menambahkan boleh. Generasi yang milenial itu yang inovatif. Berarti apa programnya yang baik di sini? Contohnya mungkin membuat program kelas digital yang mempelai ini boleh, atau Bapak Ibu yang lebih tahu karena yang di sini boleh dirubah Bu Reni ya, kalau mau ditambahkan boleh karena ini hanya sifatnya pelatihan dan hasilnya disampaikan dengan kepala sekolah, saya pengajar baru dia. Terima kasih, silakan. Iya, makasih Pak. Iya. Silahkan Bapak Ibu, sabar ya, kelompok 1 menunggu kertas terlebih dahulu. Sepertinya kelompok 2 ini sudah selesai ini. Tadi terdengar rohis katanya. Kelompok 3 bagaimana kabarnya? Ada kendala? Bu Galuh? Aman? Sedang usahakan. Oh, siap. Kelompok 1 paling aman ini sepertinya. Sudah berpihak kepada murid belum visi kita? Mungkin ditelaah satu-satu ya Bapak Ibu. Baru sudah yang kertasnya. Bapak Ibu nanti yang kertasnya kurang bisa ambil di depan ya Bapak Ibu nanti. Bisa pindah. Baik Bapak Ibu,
Waktu sudah habis ya Bapak Ibu. Silahkan kita mulai dari kelompok 2 dulu ya Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mengidentifikasi program sekolah yang telah sesuai dengan visi sekolah kita. Silahkan perwakilannya. Iya, maju. Ya biar masuk kamera Bu Betty. Ya baik, saya mewakili dari kelompok 2 yang dimana pertanyaannya tadi mengidentifikasi program sekolah yang sudah dilaksanakan sebagai perwujudan dari visi sekolah. Kemudian ada beberapa, sebenarnya di SMK 5 sendiri saya rasa program-program yang sudah dilaksanakan itu merupakan realisasi nyatanya dari visi itu, seperti misalnya kegiatan ekskul dari Rohis, Yasinan. Tadi kan di visi yang pertama ada menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Untuk di SMK 5 sendiri Pak, di setiap hari Jumat itu sudah ada program untuk membaca Yasin bersama pada di pagi hari, di hari Jumat seperti itu. Lalu kemudian ada musola yang sudah dimanfaatkan setiap harinya untuk sholat zuhur, sholat duha dan seterusnya. Kemudian ada pembiasaan baik yang dimana beriman dan bertakwa sendiri itu diwujudkan dalam kegiatan apel pagi, berdoa dan seterusnya, atau berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Jadi kami rasa dari kelompok 2 bahwa beriman dan bertakwa ini sudah dilaksanakan beberapa program dalam realisasinya. Kemudian ada profesional. Untuk profesional sendiri jelas di SMK Negeri 5 Merangin, bahkan di SMK lain mungkin juga. Untuk profesional itu sudah ada pelaksanaan PKL atau program kerja lapangan. PKL sendiri kami rasa sudah mencakup beberapa aspek dalam visi ini, profesional, kreatif, mandiri dan inovatif gitu. Karena PKL sendiri sudah mengharuskan siswa untuk bekerja, untuk terjun secara langsung di tempat kerjanya untuk merealisasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Jadi ketika mereka terjun langsung dalam hal tersebut, profesional, kreatif, mandiri dan inovatif itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Untuk setelahnya adalah kreatif. Kreatif sendiri kami mewujudkan di SMK 5 ini di UP Pak, atau unit produksi di SMK Negeri 5 Merangin. Dan kami rasa juga di UP itu tidak hanya satu aspek dalam visi yang bisa terwujud, tetapi banyak aspek, mulai dari kreatif, mandiri, dan inovatif. Karena dalam UP itu, contohnya di jurusan APHP Pak, kami membuat beberapa produk yang dimana produk tersebut itu benar-benar dibuat oleh siswa seperti itu. Jadi hal tersebut merupakan perwujudan dari aspek inovatif dan mandiri itu. Kemudian inovatif, jadi banyak program Pak, banyak program yang sudah diterapkan di SMK Negeri 5 Merangin, yang dimana program-program tersebut merupakan realisasi atau perwujudan dari visi SMK Negeri 5 Merangin sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Betty yang telah menyampaikan, dan termasuk juga yang bertugas pada hari ini. Ini contoh Pak, salah satu cara kita untuk mewujudkan kreatif dan inovatif serta profesional. Ini adalah anak multimedia. Untuk kelompok 1 saya rasa sudah cukup tadi karena sudah diwakili tadi pada saat awal tadi. Kasih tepuk yang meriah dulu untuk kelompok 2. Ada yang perlu ditambahkan dari kelompok 2 atau sudah pas? Cukup, oke. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya silakan Bu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 tadi tugasnya untuk melakukan pengembangan program yang belum ada ya Bu, dari semua aspek
visi SMK Negeri 5 Merangin. Untuk aspek beriman bertakwa, tadi seperti yang sudah disampaikan kelompok 2 itu yang sudah ada, mungkin karena keterbatasan juga tadi kami pikirnya cepat ya Bu. Untuk beriman bertakwa mungkin bisa memprogramkan rutin sholat zuha untuk siswa. Ya kan memang ada tapi kan baru 1-2. Nah ini bisa diprogramkan secara rutin untuk aspek beriman bertakwanya. Lalu untuk selanjutnya yang beberapa aspek ini kami jadikan satu, mungkin ini salah satunya mengembangkan UP di semua program keahlian. Kan baru APHP aja saat ini yang sudah sudah berwirausaha, sudah muncul, sudah tampak gitu ya. Dan mungkin MM kalau juga cuman ada event seperti itu, mungkin lebih dikembangkan lagi nanti untuk UP-nya. Dan juga ada program mengadakan ekstrakurikuler sesuai program keahlian Bu. Jadi nanti mungkin anak-anak yang tertarik dengan fotografi, misalnya anak-anak lain nggak hanya Fajar dan Anggana saja, itu bisa mengikuti ekstra seperti atau fotografi, atau kalau di MM apa aja Bu? Gimana? Kalau MM ada nanti editing. Nah seperti itu, editing, fotografi. Ya, desain seperti itu ya Bu. Untuk APHP juga mungkin mereka ada yang senang bikin roti aja mereka. Nah di ekstrakurikuler ini mungkin nanti lebih dikembangkan lagi sesuai dengan keahlian dan minat bakat siswa. Seperti itu aja Bu, mungkin dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Galuh yang telah menyampaikan rencana pengembangan ke depan berkaitan dengan visi sekolah kita. Baik Bu Galuh, terima kasih atas masukannya. Tadi ada beberapa hal yang akan dikembangkan, diantaranya ini juga masukan ke wakakurikulum dan guru PAI ke depannya, selaku guru yang memang terjun langsung pada bidang itu. Kedepannya nanti mungkin bisa kita konsultasikan terhadap kepada Bu Kepala Sekolah mengenai hal ini. Untuk sholat duha itu mungkin nanti bisa kita buat jadwal pada hari apa begitu ya Bu ya, misalnya kelas 10 nanti pada hari apa, sehingga nanti secara 6 hari itu musola kita ada yang mengisi sholat duha. Oke, yang kedua itu sebenarnya juga sudah menjadi angan-angan saya Bu Galuh. Saya menginginkan ke depan itu SPW kita itu berjalan di semua jurusan ya, sekolah pencetak wirausaha. Nah selama ini memang baru satu jurusan, nanti bisa saya sampaikan juga karena itu benefitnya juga banyak, baik buat siswa dan sekolah kita. Selanjutnya tadi yang ketiga, menambah ekskul jurusan ya Bu Galuh ya. Mungkin itu nanti dapat berupa, kalau kayak MM mungkin multimedia club kayak gitu ya, nanti di mana di dalamnya ada misalnya multimedia club desain, multimedia club editing video, multimedia club mungkin film pendek seperti itu. Nah itu mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, dan nanti tindak lanjutnya larinya ke Kepala Kompetensi Keahlian juga. Mungkin demikian Bapak untuk diskusi pada hari ini. Dan pada sesi terakhir saya minta tolong kepada salah satu peserta untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini atau merefleksikan apa yang kita dapat pada kegiatan hari ini. Silakan perwakilan salah satu. Ya, silakan Pak Dado. Sepertinya Bapak terpilih. Ya, Bapak adalah pilihan ibu-ibu untuk memberikan refleksi pada kegiatan diskusi kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja saya agak tercengang Pak ya untuk menyampaikan ini ya. Jelas yang tadi disampaikan bahwasanya di hasil diskusi bahwasanya sekolah kita akan bervisi untuk
kepesertaan didik Pak ya, berpusat ke peserta didik, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, profesional, kreatif, mandiri dan inovatif yang disampaikan oleh kelompok 2 maupun 3 tadi Pak. Untuk jawab saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan refleksi dari Pak Dodo tadi dapat kita simpulkan untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan, artinya Bapak Ibu semuanya di sini menyepakati untuk visi sekolah kita adalah menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, profesional, kreatif, mandiri dan inovatif. Benar begitu Bapak Ibu? Yang selanjutnya, prakarsa perubahan sekolah kita akan tetap melaksanakan kegiatan yang sudah berjalan di sekolah kita, dan kita nanti telah menyusun rencana pengembangan sekolah kita ke depannya. Namun Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan rencana tersebut, kita nanti akan mengusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan kita. Nah, untuk hasilnya nanti setelah hasil kesepakatan dengan pimpinan kita. Begitu Bapak Ibu? Berarti ada 3 kesepakatan yang kita peroleh pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diskusi visi dan perubahan sekolah di SMK Negeri 5 Merangin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama memandu jalannya diskusi pada siang hari ini ada kekurangan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar ekspektasi, tapi mohon maaf nambah sedikit ya Bu, karena saya harus memberikan penguatan. Perjalanan diskusi di luar ekspektasi, jadi di luar ekspektasi maksudnya sudah melebihi baik ya. Kemudian ini diklat ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah diharapkan dan CGP tahu dalam merumput bentuk visi itu begitu. Karena visi ini wajib diketahui Bapak Ibu guru. Semua program yang ada di sekolah itu wajib diketahui guru. Kalau guru tidak tahu visi nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kedua, dasar pembuatan visi nanti itu ya, pertama harus bisa menunjukkan apa yang diingin kita capai terhadap murid kita. Nah, kedua boleh juga ditambahkan itu visi itu bisa menjadikan pembeda antara siswa SMK 5 dengan misalnya SMK 3. Visinya di program-programnya maksudnya nantinya. Tadi sudah dibagi kelompok dengan Ibu Reni selaku CGP pemandu, dan akhirnya ada beberapa nanti program mungkin yang ingin ditambahkan. Nah, jadi keinginan mimpi Bapak Ibu ini sudah tergambar, dan saya lihat sudah berpihak pada siswa semua. Karena kadang beberapa ada program juga yang tidak berpihak pada siswa. Alhamdulillah di SMK 5 Merangin berjalan baik. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dalam pembuatan visi itu yang baik begini. Jadi semua warga sekolah diajak dan diajak membuat programnya. Dibuat juga program-program yang bisa membedakan dari sekolah lain SMK 5 sehingga nanti terkenal dibuat. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara ini sudah berjalan dengan baik, sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mendukung Ibu Reni yang sedang mengikuti diklat CGP dan mendukung kegiatan ini, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Reni selaku CGP sudah melaksanakan kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Apabila saya dalam dari awal sampai akhir mengikuti dan sebagai moderator ada hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah masih 3 kali lagi saya datang ke sini, jangan bosan. Tapi kalau yang kegiatan sifatnya begini mungkin nggak ada karena nanti ke kelas.
kelas ini. Jadi berbeda-beda situasinya. Masih 4 kali saya ke sini pendampingan. Karena kalau yang ahlinya nanti dengan fasilitator dan instruktur. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Setelah ini silakan ya, cara ini yang selesai dikembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara inti pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dede Rudiana SPD dan juga kepada Ibu Reni Kurniawati. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak juga ilmu dan wawasan bagi kita semuanya untuk kedepannya ya Bapak Ibu, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah acara kita pada hari ini. Mari kita sudahi acara kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.